Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Gimana, masih puasa kan hari ini? Semoga masih tetap semangat ya untuk puasanya. Di sini Mama Abel ingin bercerita tentang surah Nabawiyah Nabi Muhammad, tentang masa kecil beliau. Oh ya, pada masa sejak kecil Nabi Muhammad sudah ditinggal oleh ayahnya Abdullah meninggal. Bahkan sejak beliau masih di dalam kandungan. Di sebuah negeri zaman ada Raja Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di kota Mekah. Tapi atas pertolongan Allah tidak berhasil, di mana pasukan gajah yang dikirim Abrahah akhirnya harus lari tunggang langgang karena diserang oleh burung-burung yang dikirim oleh Allah. Peristiwa ini diabadikan dalam surat Al-Fil. Kemarin teman-teman sudah belajar kan surat Al-Fil dan binatang-binatang apa aja yang ada di dalam Al-Quran? Ya betul, salah satunya adalah gajah. Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, atau yang disebut dengan tahun gajah. Karena ada peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Abraham ke kota Mekah. Sudah menjadi tradisi orang Arab pada masa itu ya teman-teman, kalau ada seorang bayi harus disusui oleh orang lain, biar kelak anak itu tumbuh menjadi anak yang kuat. Akhirnya Muhammad diserahkan ke Halimah untuk diasuh, untuk disusui. Awalnya Halimah keberatan karena kondisinya waktu itu yang kekurangan. Namun pada akhirnya Halimah menerima Muhammad untuk diasuhnya. Halimah begitu sayang sama Muhammad, dan Muhammad juga disayangi oleh saudara-saudaranya yang lain. Mereka menjadi pengembala kambing. Sampai pada akhirnya waktu berjalan. Akhirnya Halimah harus mengembalikan Muhammad ke pangkuan Ibunda Aminah. Ibunda Aminah begitu bahagia setelah Muhammad kembali ke pangkuannya. Akhirnya Aminah mengajak Nabi Muhammad untuk ke kota Yastrib atau sekarang disebut Madinah untuk menjenguk makam ayahanda Abdullah. Setelah dari kota Yastrib, di tengah perjalanan Aminah sakit lalu meninggal. Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya bersama Barakah. Akhirnya Barakah menyerahkan Nabi Muhammad ke kakeknya Abdul Muthalib. Sejak saat itu Nabi Muhammad dididik oleh Abdul Muthalib sang kakek. Disinilah ketokohan Abdul Muthalib berperan besar terhadap pembentukan kepribadian Nabi Muhammad. Beliau memiliki sikap yang bijaksana, adil, tegas, lemah lembut, dan mengayomi ketika telah dewasa. Di sini ada ungkapan, singa kecil ini adalah anak dari singa besar itu. Artinya, seorang pemimpin akan mencetak generasinya sebagai pemimpin juga. Begitulah teman-teman, pada akhirnya Nabi Muhammad diasuh kembali oleh sang kakek Abdul Muthalib sampai beliau dewasa. Meskipun Nabi Muhammad sudah tidak memiliki ayah dan ibu, banyak yang sayang pada Nabi Muhammad. Di antaranya adalah saudara-saudaranya yang sesusuan dan orang-orang sekitarnya. Di sini karena Nabi Muhammad memiliki sifat yang jujur. Karena itu kita harus jujur, tidak boleh jadi anak yang tukang bohong. Begini, sampai di sini aja ya teman-teman kisah yang bisa Mama Abel ceritakan. Semoga lain kali kita ada kesempatan untuk bercerita kisah-kisah yang lain. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.